dari berbagai. Kita cocokin ya, apa betul kalimatmu itu? Nah, bentar Bu ya, bentar. Maksudnya di sini tuh Nabi itu terjaga Bu, terjaga. Contohnya nih, kalau Ibu tahu tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha ketika dia hampir berzina, Allah jaga itu dari Nggak ada maksiat. Zulaikha tuh nama mana? Orang Mesir namanya Zulaikha. Ya. Saya bayar kamu 1 miliar kalau kamu ketemu ada orang Mesir namanya Zulaikha. Ya udah Bu, udahlah itulah sampai situ aja ya. Saya mau nanya soalnya tadi nggak kesini ya, jadi nggak enak. Jadi saya mau nanya di sini nggak kesini. Supaya Allah, ini yang mengatakan siapa nih? Supaya Allah. Iya itu. Sesungguhnya kami, sebentar aku baca dulu surat Al-Fat dari ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan. Ini kami ini siapa? Allah ini siapa? Yang ngomong ini siapa ini? Saya lupa ya, kalau kami itu apa ya, gimana ya? Saya lupa kok idenya itu Bu. Antara ayat itu ada kaitannya sama Jibril alaihissalam. Tapi saya nggak lupa, saya nggak tahu saya nggak berani, kalau nggak ngerti saya nggak berani jawab itu. Tapi kalau dalam kaidah kami Nabi memang maksum. Kenapa kok sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan padamu supaya kami memberikan, bukan kami yang memberikan ampunan. Berarti kami ini bukan Allah ya yang berkata-kata di sini. Si kami ini loh. Saya mau nanya lu Bu, udah ya, udah di sininya udah ya Bu ya. Enggak. Saya tanya dulu. Sesungguhnya kami ini siapa di sini yang telah memberikan kepadamu kemenangan nyata supaya Allah. Loh, si kami ini kok mengatakan supaya Allah itu, coba kamu logikanya coba nalarnya gimana coba? Saya mau tanya kami itu siapa? Kenapa dia mengatakan, mengapa si kami ini berkata supaya Allah memberikan ampunan kepadamu? Makna kami sebentar nggih Bung nggih. Saya coba cari. Saya agak lupa saya soalnya. Kata ganti kami untuk Allah dipahami dengan makna majazi yang dimaksudkan untuk menunjukkan kuasa atau membesarkan yang bersangkutan. Seperti itu Bu. Tapi kalau secara itu berarti kami ini Allah. Yang berkata sesungguhnya kami ini siapa? Yang ngomong sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan nyata ini siapa yang bicara? Yang bicara, waduh saya nggak tahu ya Bu. Maksudnya nggak sepaham itu tentang kalimat-kalimat. Saya takut salah Bu. Belum takut salah itu. Mungkin ada. Ya berarti kamu nggak ngerti betul dong ini. Ya enggak, ini di sini ayat 2 aja yang kamu katakan nabimu dijaga dari berbuat dosa, nggak ada kata-kata itu. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang masa lalu dan akan datang. Loh, ini artinya diberikan izin nih, apapun kamu berbuat dosa udah pasti diampuni. Loh, kayak amat. Bukan diberikan izin Bu. Ya mungkin beda. Ya, kamu cermati kata-kata ya. Oke, kamu jelaskan sama saya. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu. Ampunan itu artinya kan sudah berbuat dosa, betul nggak? Gini, bentar Bu, bentar. Saya tanya, bisa nggak kalau orang tidak berbuat dosa diampuni? Bisa, diberikan jaminan ampunan bisa. Tapi orang itu tidak berdosa, tapi diberikan jaminan, tapi tidak berdosa. Bukan. Kamu tadi mengatakan dijaga dari perbuatan dosa. Di sini tidak ada perkataan itu. Adanya supaya Allah memberi ampunan terhadap dosa masa lalumu dan dosa yang akan datang. Pertanyaan saya, bisa nggak orang nggak berbuat dosa diampuni? Itu perkataan Bu, dia tidak harus berdosa tapi diberikan jaminan bahwa akan diampuni. Ini memang gitu. Ya imunisasinya kurang lengkap. Ini bentar Bu nggih. Soalnya dalam kaidah kami, dalam pemahaman kami, seluruh Rasul Allah itu maksum, terjaga dari dosa-dosa, baik dosa itu kecil maupun dosa. Saya tidak tanya maksum nggak maksum. Yang saya tanya kenapa Allahmu memberi license to sin? Kenapa Allahmu mengatakan tak ampuni, kamu dosa apa aja di masa lalu sudah diampuni? Doa ini aneh sekali. Aneh sekali ini. Di dalam Alkitab nggak ada seperti itu. Kalau di tafsirnya gimana Bu? Kalau di Jalalain, coba sih saya pengen dengar. Saya soalnya nggak ngerti. Siapa itu Ibu lebih tahu? Loh, ini tentang Fatu Mekah, tentang penaklukan kota Mekah. Ya, terus di ayat 2 itu dijelasinnya gimana Bu? Coba. Kalau ya hanya memberi ampunan, memberi jaminan. Dijamin bahwa apapun dosanya di masa lalu dan dosanya di akan datang akan diampuni. Ya itu sih, kalau saya itu kaidah saya seperti itu, tapi saya nggak memaksakan kok gitu, tapi juga jangan dipaksa. Menurut kamu aneh enggak bahwa Allahmu mengatakan kamu nanti dosa apapun Muhammad di masa yang akan datang akan diampuni, itu aneh enggak menurut kamu? Ya enggak aneh Bu, karena Allah itu ya qadir, bebas.
Bukan berarti menyuruh berdosa, bukan. Jangan disalahkan tafsir, Bu. Bukan. Sekarang saya tanya, Sofiatul, apapun yang kamu lakukan nanti di masa depan dosamu tak ampuni. Loh kok enak men? Lah aku ya berbuat dosa aja, sudah pasti diampuni, sudah dapat jaminan untuk diampuni kok. Nah ini perbedaannya di sini nih. Ya udahlah gitu. Maksudku, Bukan perbedaan, saya mau nanya itu nih, Bu. logika dasar. Subhanallah. Logika, Iya, udah. Bang. Gimana tak denger? Betul nggak Bang Arjuna? Ya enak dong kalau gitu aku berbuat dosa nanti dia akan datang Allah mengampuni. Semua rasul itu, Iya kan? Pak, memang seperti itu. Tidak ada yang Dalam namanya Alkitab Yesus tidak ada, tidak Bang. pernah ada nggak ada di dalam kami nggak pernah. Yesus berbuat dosa lah nanti kamu akan kuampuni. Ngawur. Yesus berkata apa? Kuduslah kamu sama seperti Bapa di surga adalah kudus. Sempurnalah kamu sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Tidak ada nanti ya umatku dosa apapun nanti kamu berbuat dosa tak ampuni. Itu namanya encourage, mendorong orang untuk berbuat dosa. Wih, aku masih untuk jaminan nih. Dosa apapun diampuni. Kok enak amat. Gua curi, gua rampok, gua bunuh orang. Nanti diampuni. Enak banget kayak gitu. Saya nggak mudeng tafsirnya sih. Soalnya dalam kaidah saya seperti itu. Gitu. Dan ampunan ini apa Nggak namanya? usah ditafsir, kamu baca aja ayatnya. Semoga Allah memberikan ampunan akan dosa masa lalumu dan dosa nanti yang akan datang. Belum dilakukan sudah dijamin bakal diampuni. Lah enak amat. Semoga lagi. Iya, Itu apa baru ya? semoga. Ya itu tadi, Bu. Kalau saya mau jawab yang surga aja sih yang ini. Kalau yang ini saya nggak tahu. Tapi kalau dalam kaidah saya, setiap rasul yang Allah utus itu maksum, terjaga daripada dosa dan kesalahan. Itu baru Nabi Yusuf, semoga gimana Nabi sih, Yakub, Bang? gitu ya. Jadi memang Nggak terjaga. ada, tidak ada perkataan di situ nabimu dijamin masuk surga. Bahkan nabimu sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Dia mengetukkan, hei Fatimah kepada anaknya. Kamu selamatkan dirimu dan kepada baninya. Selamatkan dirimu, aku tidak tahu. Ya, apa yang akan dilakukan Allah kepadamu dan kepadaku. Ya, jadi nggak benar itu. Yang aduha tadi gimana, Bu? Kalau ditafsir. Bukan itu jaminan ya? Yang aduha yang fa bi ni'mati rabbika fa bi ni fasaufa buka fatarudda tadi loh. Bukan, saya tanya mana nabimu itu dijamin masuk surga, menjamin. Itu tadi. Kamu kan tadi mengatakan nabimu memberikan hidup yang kekal. Loh, dia sendiri aja mati kok bisa memberikan hidup yang kekal itu dari Hong Kong. Kalau yang memberikan hidup yang kekal bukan Nabi, Bu, Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, berarti Yesus adalah perantaranya Nabi. Allah. Berarti Yesus enggak, adalah Bu. Allah karena Yesus mengatakan, loh, Yesus mengatakan aku ini memberikan hidup yang kekal kok. Ini yang mau saya tanyakan tentang Bagaimana Yesus itu Allah. mungkin Yesus Bu, saya mau tanya. itu bisa memberikan hidup yang kekal kalau dia sendiri tidak kekal? Loh, Yesus Nah. berkata aku memberikan hidup yang kekal. Aku. Nah, saya tanya nggih. Saya boleh nanya enggak? Kan Ibu. Nah, jadi kamu sendiri tadi Ini, mengatakan ini. yang memberikan hidup yang kekal hanya Allah, betul nggak? Iya Allah. Tapi di sini Iya, bentar. nah Yesus bentar. memberikan hidup yang kekal, jadi dia sendiri yang Allah. Yesus sendiri itu bilang dia bukan Allah, Bu. Kaget kan? Mana Yesus Mana? mengatakan aku bukan Allah? Bentar. Kalau ya. Yesus Mana? bukan Yesus Allahmu, mengatakan aku memang bukan Yesus Allah. tuh nggak kenal Allahmu. Bentar, makanya pelan-pelan, gantian G, pelan-pelan G. Oh, saya Mohon nggak maaf, kaget. Saya baca Kejadian sampai Wahyu udah katam berkali-kali. Ya, Nggak akan kaget saya. katanya itu enggak eksplisit, tapi tersirat. Coba dengerin Bu G. Mohon maaf nih. Yohanes 5:30 sangat familiar. Yohanes 5:30 nggih, Bu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri lah. Itu loh. Rasulullah bilang juga bahwa dia juga tidak bisa menjamin terhadap dirinya sendiri, semua dari Itu Allah. kamu katakan dia bukan Allah. Lah ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan Ngawur. nggak- Dia itu datang sebagai Adam yang kedua. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Itu bukan menunjukkan dia bukan Allah. Kealahan Yesus itu bukan didapat. Kealahan Yesus itu ya, saya kasih tahu kamu ya. Didapat karena dia sang firman yang satu jenis, monogenes dengan Bapa. Itu kealahan Yesus.
Kealahan Yesus itu dapat karena dia tuh punya DNA-nya Allah. Yesus itu mengandung DNA-nya Allah. Dia tidak dikandung dari hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak ada DNA-nya manusia. Sepenuhnya ilahi, mengambil rupa daging. Menjadi sama dengan kita. Dia itu satu jenis dengan Allah, satu hakikat. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Dia datang untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Aku Jadi tidak dapat berbuat sebentar, Ilyas. apa-apa dari diriku sendiri. Ilyas, kamu salah kalau kamu mengatakan Yesus sesuai dengan adalah apa yang aku Bapa. dengar. Yesus dan Bapa itu bisa dibedakan. Tidak ada orang yang mengatakan Yesus itu Bapa. Yesus itu anak Allah. Anak Allah itu ya Allah, sama kayak anakmu. Anak manusia ya manusia, anak monyet ya pasti monyet. Bu, Ezra juga anak Allah, Bu. Ibrahim juga anak Gak Allah. ada Isra. Gak ada. Mana Isra Nggak. anak Allah? Mana? Coba Ibu Mana cari, ayat berapa? ada Ezra anak Allah. Bunda, Anak saya Allah itu tantang sebutan kamu. untuk Ezra Rasul, anak Bu. Allah di mana? Tuh, saya, ini deh. Anak Allah sebutan untuk Rasul, teman-teman. Iya, iya. Yang laporin Bu Sofi kan? Umat ini ya, umat tukang lapor. Kalau nggak lapor nggak penjara, kalau nggak penjara kita bunuh. Umat ajaran macam apa kayak gitu tuh? Gimana Pak? Mana Kak Sopi? Itu Umat jadi- tukang lapor, umat maaf. tukang penjara. Kalau nggak di penjara dibunuh. Ajaran macam apa kayak gitu, Bang? Kalau itu di mana Pak? Nggih, mohon maaf nih, saya bertanya. Gua tanya lu, kalau orang menyampaikan argumen dan orang dikatakan menista dan dilaporin, dipenjarain, kalau nggak dipenjara dibunuh, iya nggak? Begini, memang kalau di dalam kaidah kita, kalau segala sesuatu itu menyangkut diri kita sendiri, misalnya nih, saya yang diludahin atas pribadi saya yang disakitin, saya yang dihina. Emang disakitin, emang itu Tapi kalau argumentasi, Bang, agama- bukan disakitin. Lu harus Tapi kalau bedakan. membunuh enggak boleh, Bentar Pak. dulu. Kalau membunuh Iya. secara itu memang ada hukumnya. Bentar. Halo Kak Tapi Sopi, kita Kak harus- Sopi. memang harus marah. Tadi akunnya yang satu itu di-report ya Kak? Ya, Oh, betul. iya. Oh, Iya. nggak tahu. Jadi Saya kerjaan nggak mereka ikut. gitu kalau nggak bisa bawa Betul, data. mereka memang nggak bisa jawab. Itu tadi kan saya nanya belum selesai, Kak. Saya boleh lanjutin nggak, Kak? Atau gantian aja deh kalau memang saya nggak boleh ngomong. Kalau boleh saya Kasih tahu kamu, Ilyas, kealahan Yesus itu bukan karena dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jelas di dalam kemanusiaannya dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia datang untuk melakukan hukum Taurat Allah. Jelas itu Yesus datang sebagai Adam yang kedua. Itu bukan menunjukkan dia bukan Allah. Kamu baca Yohanes 1-nya. Pada mulanya adalah firman. Kau jangan baca cuma Yohanes 5. Baca Yohanes 1. Saya bacakan kamu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu di dalam diri Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman. Dan tanpa sang firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ngerti ya? Sang firman itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus itulah yang menciptakan kita. Dia datang ke dalam dunia. Dia datang sebagai manusia, sebagai Adam yang kedua. Berkali-kali saya sudah katakan. Dan dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Maka dia berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia datang sebagai anak Allah. Jadi yang mengatakan Yesus Bapa itu keliru. Yesus itu disebut anak Allah. Kealahan Yesus didapatkan karena dia mewarisi DNA Bapaknya. berarti ada Bapa, Betul ya? ada Bapa, ada anak Allah, atau Yesus itu sendiri, ada Roh Kudus, jadi ada 3 gitu ya. Betul. Makanya Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan 3. Tapi satu, dalam satu nama. Ya, baptislah dalam- mereka di dalam satu nama. Yesus mengatakan, baptislah mereka, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam satu nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Mereka punya satu Kalau- nama, yaitu Yahweh. Kalau mohon izin Bu, kalau misalnya yang diimani Bapa aja sebagai Allah Tunggal itu bisa nggak Bu?
Atau harus Nggak tiga-tiga? bisa. Bisa kalau di dalam Alkitab, jelas di dalam Alkitab ya, kitab Musa ya, sesembahannya orang Israel itu harus sesembahan yang terlihat, baru bisa disembah. Jadi sesembahan tadi yang tidak terlihat dan tidak bisa didengar, harus menunjukkan kuasanya, memperdengarkan suaranya, dan memperlihatkan dirinya, baru bisa disembah, baru bisa dikatakan Tuhan. Gitu. Nah Tuhannya Soalnya siapa? Yesus. Iya. Soalnya kalau saya kan nggak salah kan, maksudnya kayak mengatakan bahwa Yesus itu utusan. Soalnya kan di sini juga mengatakan gitu kan, bahwa dia memang utusan gitu loh. Di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan, aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan kami Bang bisa mengutus dirinya. Waduh. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya bukan, kan biasanya kalau kalimat itu aku sendiri atau aku. Dengar. Baca Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 Bang ya. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan, aku telah mengutus aku kepadamu. Dia Berapa tuh, berkata berapa? dengan Ayat Musa. berapa? Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. 14 sampai 15. Coba saya lihat di Sabda ya. Biasanya ada di Sabda nih. Yesaya 48 ayat 16 juga sama. Yahweh diutus oleh roh Yahweh dan Adonai Yahweh. Dan di dalam perjanjian baru, roh kudus, roh Allah itu diutus oleh firman Allah dan Bapa. Memang begitu. Memang Allah bisa mengutus firman dan rohnya. Firman Allah kepada Musa. Berarti Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Iya, Allah adalah Allah gitu. Maksudnya bukan Musa yang berkata itu ya. Baca Yang dulu. berkata itu Allah. Baca dulu. Iya ini 3:14. 3:14. Firman Allah kepada Musa. Titik 2 tanda petik. Aku adalah aku. Iya, Allah adalah Allah. Lagi firmannya itu. Jadi Allah itu berkata, ya Musa, aku adalah aku. Keluaran 3 ayat Keluaran. 14 sampai 15 dibaca seluruhnya Bang. Nih, terus lanjut. Iya, saya baca lengkap ya. 3:14 firman Allah kepada Musa. Jadi Allah berkata nih kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku. Artinya Allah adalah Allah. Jadi Nabi Musa ini nyampein, Allah berfirman Baca kepada dulu aku. baru dijelasin. Ya, telah mengutus aku kepadamu. Maaf ya. Telah mengutus 3:15. aku kepadamu. Ya. 3:15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Allah ngomong sama Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Tuhan, Allah nenek moyangmu. Nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Nah, mengutus aku kepadamu, mengutus ya. Jadi Nabi Musa itu diutus. Itulah namaku. Bukan, aku mengutus aku di situ begitu. Gak ada kata aku mengutus aku, Pak. Aku adalah aku katanya. Gak ada aku mengutus aku. Coba Bapak lihat. Bapak lihat coba. Parah betulnya orang nih. Loh, coba Bapak lihat. Ini saya bener sabda loh, Alkitab sabda. Keluaran 13 sampai 14 saya baca. Kejadian 3 ayat 14 dikatakan, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Di mana Bu? Di mana itu Bu? Saya lihat lagi nih. Tuh, kalian Ada. membaca saja sulit. Enggak, maksudnya di mana? Keluaran 3 ayat 14. Ya, ini nih Kak. Bisa on cam nggak ya? Nih, Kalau saya sih nggak kasih ayat itu, Pak. Saya kasih Yesaya 48 ayat 16. Iya, karena Soalnya ayat itu kalau bunyinya ayat 48 ayat 16. berapa? Enggak, kalau Kamu ayat nggak ngerti ayat itu. Yesaya 48 ayat 16. Yesaya Bagaimana 48. Cancel nih berarti ayat yang ini nih. Yesaya Karena 48 kamu nggak ngerti ayat itu. ayat 16. Teman-teman boleh dibuka juga deh itu deh ayat Keluaran 3 14 15. Yesaya 48 16. Nih. Alkitab Sabda Yesaya 48 16. Nih, mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku. Loh, diutus lagi nih dengan rohnya. Jelas ya. Jadi yang saya jelaskan kamu Yesaya 48 ayat 16 bahasa aslinya. Tuhan Di sini Allah Yahweh mengutus berkata, tidak ada Allah, kita nggak kenal Allahmu. aku. Loh, ini Yahweh tulisannya, berkata Bu, begini nih. ya Allah.
Oh, Tuhan Allah ya sebutannya. Saya mohon maaf Bu. Elohim, dah ada Allah. Oh iya udah ya. Monggo. Saya kasih tahu kamu, Yesaya 48 ayat 16, Yahweh berkata begini, mendekatlah kepadaku, ini Tuhan yang ngomong. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang, Adonai Yahweh mengutus aku dan rohnya. Jadi di dalam perjanjian lama, Yahweh, ini yang berkata nih Yahweh nih. Yahweh berkata dia diutus oleh Adonai Yahweh, Tuhan Allah, dan roh Yahweh. Sedangkan di dalam perjanjian baru, roh Yahweh itu diutus oleh Adonai Yahweh dan firman Yahweh. Sampai sini jelas? Enggak. Saya ulangi. Di dalam Yesaya 48, Yahweh berkata dia diutus oleh Adonai Yahweh dan roh Yahweh. Roh Allah dan Bapa itu mengutus firman. Yesaya 48 ayat 16 ini. Di dalam perjanjian baru, Bapa dan Yesus, Sang Firman, itu mengutus rohnya. Makanya Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengutus Roh Kudus dalam namaku. Aku Yesus akan mengutus Roh meminta- Kudus kepadamu. Yesus meminta kepada Ngerti ya? Allah agar mengutus yang roh kebenaran itu Kak Bu, yang roh penghibur itu Kak, bukan beda lagi ya? Iya, Yesus berkata, Masya Allah. Aduh, paringan Honda. Masya Allah, paringan Honda. Enggak, soalnya kan kalimatnya di sini. Aku kudu vaksin booster lagi, vaksin meneh yang ke 10 Soalnya- kali ini aku sudah tak vaksin. Soalnya di sini nih nggak ada yang Ini melambangkan. sederhananya saja begini Bang, sederhananya begini. Sesembahannya bangsa Israel itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Tetapi agar sesembahan itu bisa disembah, harus memperlihatkan dirinya dan memperdengarkan suaranya. Maka di Kejadian 18 ayat 1, Kejadian berapa? dengar dulu. Ini saya menjelaskan. Oh, saya mau Ini saya dengar dari menjelaskannya. ayatnya aja, jangan dari asumsi Dengar orang. untuk membuktikan klaim saya ya. Untuk Ah. membuktikan ini. Ya, Ini untuk membuktikan klaim saya. Sesembahan bangsa Israel itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Tetapi agar bisa disembah, dia harus menunjukkan diri dan memperdengarkan suaranya. Untuk membuktikan klaim saya ini, maka di Kejadian 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri dan Kejadian berbicara 18 kepada Abraham. ayat 1. Jadi di situ Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berbicara dengan Abraham, bahkan duduk makan bersama dengan Abraham. Baca Kejadian 1 ayat 18 Bang. Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 Baca sampai habis Bang. Baca sampai habis. Sebentar. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, sampai 5, 6, 7, 8. Ini Tuhan makan gitu Pak ya? Waduh, aku tambah bingung. Baca dulu Kejadian 18 ayat 1. Iya. Terus Tuhan ayat 2-nya makan aku ayat tambah 3. bingung. Makanya lu gak tahu kitab Taurat jadi bengong. Aku Kemudian sudah Tuhan- ngomong toh Ilyas, kamu itu Enggak, Bu. ibarat nonton gini loh, kamu tuh ibarat nonton film. Film itu episode 1 sampai episode 4. Lah kamu tuh cuma lihat episode 4. Black Panther Wakanda Forever. Kamu tuh nggak nonton episode 1 sampai episode 3. Makanya kamu bingung. Iki kok tiba-tiba perang, iki kok tiba-tiba mati. Lah karena kamu tuh nggak nonton episode 1 sampai episode 3-nya, kamu nggak ngerti apa-apa, makanya bingung. Makanya tuh kamu tuh harus baca kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Selama Makanya kamu ini- itu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, ya kamu tetap pekok. Ya ini makanya saya Ngerti? nyari kebenaran Bu. Saya kan nanya, saya kan di sini Ya. banyak ambigu kan, Ya, ambigu, boleh saya juga. makanya nanya. Ini Iya. saya bacain ya, Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Tuhan. Sampai habis ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia Raja Abrahamnya sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Sudah, terus? Baca terus Bang. Ayat 2-nya. Udah selesai. Situ sampai situ. Ayat Baca 1. ayat 2-nya. Ayat 2, saya baca nih. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Sujud. Setelah Ayat 3-nya. melihat-
Ini wujud Tuhan nggak dikasih tahu. Serta berkata Tuhan Iya, kau baca dulu ayat 3-nya. Tuhan manusia laki-laki yang sempurna gitu kok yang sik ditakokke lho orang iki. serta Dalam wujud 3 manusia laki-laki, Yahweh itu bisa menjadi 3 di situ. Dia menampakkan diri. Yahweh itu nama Tuhan kami yo. Tuhan itu namanya Yahweh bukan Allah. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 manusia laki-laki yang sempurna. Wong Jawa asli, Sofi. tiga laki-laki itu tadi Kamu Tuhan, tuh Bu. gahlel. Kamu tuh minta aku minum kalpanak apa gimana toh ini, ha? Oh, tiga laki-laki itu Tuhan tadi, Bu. Dulu. Iya, di dalam Iya, itu semuanya Tuhan Yahweh. Mereka berfirman bersama-sama. Saya pikir 3 orang itu apa? Yesus datengin kan sudah mengkonfirmasikan di Saya Yohanes pikir 8 ya, Yesus mengatakan Abraham bersukacita Ya, karena biar dia ini telah dijelaskan. melihat hariku. Ya, Ya, di Abraham mana Tuhan di sini, bersukacita karena Bang? dia melihat hariku ya, dan dia benar-benar telah melihatnya. Itu Yesus sudah mengkonfirmasi bahwa Abraham ribuan tahun sebelum itu telah melihat Yesus. Lalu dikatakan kamu ini ngawur ya, kamu belum lagi 50 tahun ya, kamu mengatakan kamu telah melihat Abraham. Lalu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus mengkonfirmasikan bahwa yang ditemui Abraham ya hampir ribuan tahun, hampir 1000 tahun lalu itu adalah salah satunya adalah Yesus, karena di dalam Kejadian 18 itu dikatakan Yod He Vav He menampakkan diri dalam 3 wujud. Nah, salah satunya ada Yesus di situ gitu. Ini loh, kamu lihat ya, ketiga orang ini bukan malaikat, semuanya Yahweh. Makanya mereka tuh ngomongnya barengan. Jawab mereka, berfirmanlah mereka. Ini 3 orang ini ngomong barengan. Ketiga-tiganya mengaku menurunkan hujan api dan belerang atas Sodom dan Gomora. Dan kalau kamu baca Amos 4 ayat 11, siapa itu yang menurunkan hujan api dan belerang? Allah. Allah itu bisa jadi banyak, tidak terhingga. Karena Allah kami itu dalam dimensi tertinggi, dia tuh bisa menjadi berapapun, dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Kalau Allahmu terbatas, nggak bisa jadi apa-apa. Ngomong aja nggak bisa, makan nggak bisa. Nih Allahmu bisa makan, nggak? Allah kita bisa makan nih loh. Tak kasih tahu. Allah yang kita sembah itu. nggak bisa. Allahmu nggak bisa memperdengarkan suaranya. Allahmu. Nih, Bukan Abraham nggak bisa pergi makan, ke Bu. kemah mendapatkan Sarah. Lalu Allahmu nggak bisa makan. Buktikan Allahmu bisa makan. Bukan nggak bisa Ya nggak makan. bisa makan sebentar. Allah Ya nggak itu bisa nggak makan. nggak butuh makan, Bu. Bukan nggak Loh, bisa makan. Allah kita juga nggak butuh makan. Yang ngomong Ya, itu Allah kita maksud- butuh makan siapa? Tapi bisa. Yang nggak bisa Aduh, makan yang itu berhala. Di dalam Quranmu yang tidak bisa makan itu berhala. Berhala tuh kamu kasih makanan tuh disodori. Nggak yang bisa tidak makan makan ya. juga berhala. Nggak butuh makan, bukan nggak bisa makan. Allah itu Yang terbebas bisa dari beranak, sifat-sifat ya. manusia, Bu. Ya, tidak bisa disamakan dengan segala sesuatu apapun. Allahmu Nih, tidak bisa Allah makan memperdengarkan roti. suaranya. Allah makan roti, makan daging sapi. Ay, enak tenan gulai sapi. Lo Allahmu nggak bisa makan gulai sapi sama roti. Saya ini, aduh. Saya ada, gila, Bu ya. Gini nih, memang. Malaikat makan nggak, Bu? Saya nanya nih, malaikat makan nggak? Malaikat Loh, makan malaikat nggak? bisa makan. Nggak Bisa makan, malaikat Bu. makan. Loh, Bang, nggak perlu tapi bisa. Mana itu orang Israel kamu baca. Nah. Orang Israel diberi makan mana roti yang turun dari surga, dikatakan roti malaikat, makanan malaikat. Betul apa enggak teman-teman? betul. Ya, tapi nggak butuh kan, Bu? Bisa hidup tanpa Belum. makan. Aku nggak ngomong butuh, nggak butuh. Butuh, nggak butuh itu terserah. Tapi Yang bisa. penting bisa makan. Kamu Iya. gimana? Allahmu bisa Nggak makan berani sapi aku. enggak? Nggak Loh ya berani. Allahmu nggak bisa makan daging Bukan sapi. persoalan- Allahmu bisa. Allahmu bisa Bukan makan ikan persoalan goreng enggak? Bukan Nggak bisa persoalan tahu butuh kan? atau tidak, Tuhanku Bang. bisa makan ikan goreng. Kalah Bang. kamu. Bang, bukan persoalan butuh atau tidak, tetapi bisa atau tidak. Allahmu tidak bisa memperdengarkan suaranya. Allahmu bisu, tidak mampu memperdengarkan suaranya. Allahmu juga tidak mampu memperlihatkan dirinya. Itu, Bang. Astagfirullah. Bisa makan getuk. Waduh, pusing ya. Ya Iya. Contoh utusan buat Yesus itu kan contoh utusan buat Yesus itu kan kayak gini nih ya.
kalau kamu menyuruh mengutus utusanmu itu, contohnya si Bejo, kamu kan punya utusan Bejo, kamu suruh Bejo itu pergi ke Bali ya, lalu kamu sendiri yang mengutusnya itu kan tinggal di Jakarta ya, jadi kamu dengan utusanmu itu kan nggak bareng-bareng. Tetapi Yesus dengan ini mengatakan, Bapa tidak pernah meninggalkan aku, ya. Dia menyertai aku, dia tidak pernah sekalipun meninggalkan aku. Nah, dari sini kamu harus melihat mana ada utusan dengan pengutusnya itu bareng-bareng. Yang namanya diutus itu disuruh pergi. Nah, itu ya. Lalu utusan buat Yesus itu seperti ini nih ya, contohnya. Pak Jokowi ini kan penguasa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Nah, Pak Jokowi inilah yang memutuskan untuk pergi ke Amerika, ya kan? Dia yang memutuskan, dia yang pergi ke sana, lalu sampai di Amerika, dia nggak bilang, ya. Dia bilangnya begini, sampai di Amerika Pak Jokowi itu bilang gini, saya utusan dari Kepresidenan Negara Republik Indonesia. Padahal dia sendiri adalah presidennya. Nah, begitu juga dengan Yesus, ya. Begitu juga dengan Yesus. Jadi utusan buat Yesus itu tidak seperti yang dimaksud oleh orang-orang yang kayak sekarang. Kayak saya ngutus si Bejo pergi ke Bali untuk ngambil paket. Saya nunggu di rumah, nanti si Bejo pulang ngasih lapor. Gitu. Karena di dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan bahwa utusan itu adalah utusan di dalam daging. Dalam daging itu artinya ketika dia menjadi manusia, daging tubuh jasmani ya, kemanusiaan Yesus itulah yang disebut utusan. Ya, bahkan Yesus mengatakan bahwa kamu itu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia dan dia yang mengutus aku, kata Yesus kan. Yohanes 8 ayat 24 itu. Jadi utusan itu nggak sama. Nggak seperti yang diutus oleh yang kamu punya di sini gitu loh, nggak seperti kamu nyuruh si Bejo, karena utusan dengan pengutusnya tidak pernah meninggalkan aku, kata Yesus, bahkan dia tinggal di dalam aku. Ketika ditanya oleh Filipus, ya Bapak, tunjukkanlah di mana pengutus itu, tunjukkanlah di mana Bapak itu. Lalu Yesus memarahi si Filipus, sudah sedemikian lama kamu dengan aku Filipus, tapi kamu nggak kenal aku. Bagaimana kamu katakan tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidakkah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Ya kan, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang dilihat di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, utusan buat Yesus itu kan dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan gitu kan. Yohanes 17 ayat 5 ya. Ya itu ya. Ya, jadi nggak seperti yang kamu pikir. Ya. Intinya begini. Ya, Bu Uti. Intinya Kalau ada Bu Uti sama Sofiatul, Mikana nggak kerja, Bu. Intinya begini Elias, saya potong begini Elias, intinya begini, Allahmu, Allah SWT itu tidak mampu memperlihatkan dirinya dan tidak mampu memperdengarkan suaranya. Itu bedanya, Bang. Mampu. Saya kasih kamu ayat lagi supaya kamu tahu bahwa Yahweh Tuhan kita itulah yang datang ke dalam dunia. Sekarang kamu buka Yesaya 40 ayat 3. Berarti boleh ya bilang Yesus utusan ya kan? Soalnya di kitab. Loh, Yesus itu memang utusan, dia mengaku aku adalah anak yang diutus Bapa kok. Kamu tuh ya sih? Utusan yang keluar dari Bapa, utusan yang keluar dari Bapa, bukan pokoknya yang diutus diambil di iya. Pokoknya Allahmu sudah kalah 3-0. Nggak bisa makan roti, nggak bisa makan gulai sapi, nggak bisa makan ikan goreng. Sudah 3-0. Nggak bisa ngomong. Ya. Yesaya 40 ayat 3. Iya. Saya tanya, Allahmu bisa makan roti nggak bisa. Makan gulai sapi nggak bisa. Makan ikan goreng nggak bisa. Udah kalah, Allahmu udah 3-0. Soalnya Nggak bisa ngomong juga, kalanya bisu. Kalamu bisu nggak bisa ngomong. Yesaya 40. Kamu buka Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3, terus Yohanes 1 ayat 23. Yesaya 40 ayat 3 dulu. Kalamu nggak bisa ngomong. Skala pokoknya lah, dia nggak bisa makan roti, nggak bisa makan gulai sapi, nggak bisa makan ikan goreng, sudah 3-0 skornya.
Makan Yesaya saksang aja yang 40 belum ayat ya. 3. Buka. Nggak mampu tumbuhin dirinya juga alammu itu. Gimana Pak? Alammu itu nggak Wah, mampu kamu nggak bisa tumbuhin makan, udah dirinya. deh kalah. Yesaya 40 ayat 3. Beda, Buka. keyakinannya beda ya udah nggak apa-apa lah. Keyakinan saya ya. Ya iya makanya Allah udah kalah 3-0. Pak, Allah itu, Tuhan itu, kebenaran itu absolut, Pak. Nih, saya mau kasih tahu. Absolut. Absolut itu artinya there isn't any other ya beside him gitu. Nggak ada yang lain selain dia. Ya, di dalam Yesaya 43, sebelum aku tidak ada, yang dibentuk setelah aku tidak ada lagi. Akulah Allah yang juru selamat dan penebus. Jadi kebenaran itu cuma satu, Pak, absolut ya. Di antara yang ngaku-ngaku benar, Tuhannya benar, Rasulnya benar, ada salah satu ya, ada satu-satunya yang benar. Oleh sebab itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Elohim dan utusan Elohim yang memberikan hidup yang kekal. Jadi di antara yang ngaku-ngaku benar ini Anda harus mencari mana yang betul-betul benar. Nah, lewat kajian-kajian seperti ini, lewat diskusi, lewat pembahasan dalil-dalil, kita udah bisa lihat loh Pak, mana yang cuma ngaku-ngaku, mana yang betul-betul benar. Ya, kesempatan itu cuma ada sekarang Pak. Carilah kebenaran itu, carilah Allah itu selama dia masih mau ditemui gitu loh Pak. Ya, nggak ada tuh yang namanya Tuhan sana betul, Tuhan sini juga betul, Tuhan sini betul. Menurut keyakinan kami, menurut perspektif kami. Nah, masalahnya Tuhan itu tidak bisa diperspektifkan. Ya, ketika dikatakan Yesus itu nggak bisa Pak, nggak bisa dilihat dari perspektif sini. Tuhan itu absolut masalahnya. Kalau dibilang Yesus itu lahir di Bethlehem, nggak bisa dijadikan versinya menjadi Isa lahir di pohon korma sesuai dengan adat istiadat orang Arab gitu. Nggak bisa Pak. Ya, di Bethlehem ya di Bethlehem. Bethlehem Dia ada katakan pohon kurma nggak, Bu? gitu loh Pak. Hah? Nah itu kan Bethlehem kalian mengatakan adanya pohon versinya paya. kalian. Di Masa Bethlehem Tuhan ada pohon kurma nggak sih? Hah? Di Bethlehem ada Kurma itu pohon di kurma nggak sih? Yeriko, di Bethlehem nggak ada pohon kurma, itu tumbuhnya hanya di dataran rendah, nggak bisa di dataran tinggi. Aduh, yo, puara iki. Ya, cari yang betul-betul benar. Sekarang udah kelihatan tuh, yang betul-betul benar itu yang mana gitu. Ya, yang betul-betul benar di dalam logika kamu gimana? Yang nggak masuk akal di kekristenan itu apa coba? Kalau Ya. di logika saya Bu ya, kalau di logika saya, mohon maaf nih, kalau kebenaran yang absolut itu pernyataannya itu tidak membingungkan orang gitu. Ya, contoh misalnya Kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Tuh hak gitu, wis. Jelas. Dan itu juga dinyatakan di Bible. Allah itu ya esa. Cuman dipahami mungkin ya, sama mungkin ya keyakinan beda-beda saya hargai. Mungkin ada yang memahami bahwa Roh Kudus itu juga bagian dari Allah. Terus Nabi Yesus itu juga bagian dari Bapa, dari Allah itu. Jadi 3 itu dalam satu, mungkin begitu. Kalau di saya 1 ya 1 dan jelas gitu loh. Ya. Terus Nah, Jibril atau Ruhul apa yang sebutannya? Roh Kudus kalau di Islam, kalau di Kristen Roh Kudus, kalau di kita itu nah, itu kan artinya disama-samain Pak. Artinya disama-samain. Bapak tadi mengatakan ya. Enggak disama-samain. Ya, di tempat kami kan esanya itu ya, ke tempat Bapak tuh katanya wallahu ahad gitu kan. Katakanlah Tuhan itu esa. Nah, itu kan inisiatif kalian Pak, klaiminisasi, mengklaim. Ya, katakanlah kalian. Jadi dia bertauhid. Tauhid itu kan artinya apa? Mengesakan. Nah, kalau mengesakan itu artinya ya, itu mengesakan itu kata kerja. Kata kerja itu selalu diikuti oleh subjeknya. Siapa yang mengesakan dia? Ya, kalianlah yang mengesakan dia. Tidak ada indikasi sama sekali bahwa dia itu betul-betul esa. Ketika kalian mengesakan dia, aku lihat Allah tidak setuju. Karena apa? Dia menyebut dirinya kami. Ya, nah kalau kami di Esa di tempat kami, Tuhannya sendiri menyebut aku. Akulah aku, ya kan, bukan kami. Nah, kalau di kalian tauhid itu artinya kan mengesakan. Coba jawab saya, apa artinya tauhid? Makanya di dalam QS 336 ayat 5 dikatakan kenapa dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja. Itu pertanyaan orang-orang pada zaman itu bertanya kepada Nabi Muhammad. Tuhan-Tuhan yang banyak itu dijadikan satu katanya. Jadi memang betul-betul mengesakan gitu loh.
Nah, kalau kami bukan kamilah yang mengesahkan dia, tetapi kenyataannya memang dia esa. Dan esa di tempat kami itu bukan sama, bukan soal numerik. Esa di tempat kami itu dialah satu-satunya Allah yang benar. Esa di tempat kami itu bukan soal hitung-hitungan, tetapi bagaimana dia berkarya. Satu-satunya Tuhan yang benar itu berkarya, bekerja, menampakkan diri, gitu loh Pak. Sebelum dia tidak ada yang dibentuk, setelah dia tidak akan ada lagi. Akulah aku, katanya gitu. Itulah yang esa. Oke? Coba saya mau nanya, tauhid itu artinya apa? Coba Anda cari di KBBI atau di mana, tanya sama Ustadz, artinya tauhid itu apa? Mengesahkan. Kalian Tauhid itu yang artinya penyatuan Iya, atau penggabungan, mengesahkan. unity, kayak perserikatan bangsa-bangsa, banyak dijadikan satu, diikat jadi satu, itu tauhid. Iya, tapi kalian yang mengerjakan itu. Nah sekarang pernyataan dari Allahnya sendiri, saya udah debat sama Muslim itu berulang-ulang, nggak pernah ketemu. Mana pernyataan Allahnya sendiri ketika dia mengaku dia adalah Allah yang esa, menyebut dirinya aku. Jatuh-jatuhnya jatuh di kitab di Taha 14 ayat 20 ya. Akulah Allah yang esa, ya, sembahlah aku, dirikanlah saulat untuk mengingatku, ya. Tetapi ketika dibuka itu pernyataan Elohim yang berbicara kepada Musa di Gunung Horeb, yang aslinya itu mengatakan akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu satu-satunya pembelaan kalian yang kalian dapat, kata esa. Nah, Allah sendiri nggak pernah mengaku esa. Tolong tunjukkan sama saya kalau dapat. Soalnya selama ini nggak pernah ada yang bisa. Ya. Qul huwallahu ahad. Iya, itu kan katakanlah, Anda disuruh mengatakan, bukan akulah Tuhan yang esa. Ayo. Dari narasinya aja kan, dari narasinya aja. Katakanlah, ya kalian yang suruh mengatakan. Narasinya nggak kayak di tempat kami. Akulah aku, gitu kan. Akulah aku, ya, bukan kamilah kami. Ketika kalian mengatakan dia esa, menyebut dirinya kami. Tuhan kami yang kalian bilang banyak-banyak menyebut dirinya aku. Nah, itu kan masuk logika loh. Anehnya Tuhanmu yang si kami ini minta izin kepada Allah. Surah 4 ayat 64. Aneh kan? Kami mengutus Rasul atas seizin Allah. Aneh lagi, dan itu banyak sekali loh kata-kata yang ambigu seperti itu. Tadi misalnya surah Al-Fat, kami meminta, kami memberikan kamu kemenangan, semoga Allah mengaku. Ini siapa yang ngomong? Benar gak Bu Uti? Iya. Dan semuanya kami memberikan kamu kemenangan, semoga Allah mengampunimu loh. Siapa yang ngomong itu? Ya. Semua narasinya kan berasal dari Muhammad. Siapa yang bisa jamin kalau itu betul-betul dari Tuhan, perkataan Tuhan? Nggak ada nih ya, aku ambil Al-Quran ya. Maaf ya, aku ambil Al-Quranku ya. Dari awal, dari surat Al-Fatihah sampai akhir, semuanya adalah perkataan Nabi. Bagaimana Anda bisa mengatakan gini ya, ini jangan marah nih ya, aku kadang-kadang suka takut juga, takut kalian tersinggung atau gimana. Tapi ini ya, nih. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pak, Bapak jawab jujur deh Pak, ini perkataan siapa Pak? Mungkinkah ini, ya kan katanya wahyu Allah itu kan, ayat-ayat Allah itu kan sudah diturunkan. Jadi ini sebetulnya ayat-ayat Allah. Tetapi kalau ayat-ayat Allah, masa dikatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Ayo, gimana Pak? Ini dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Fatihah. Maksudnya kelirunya gimana? Ayat itu kelirunya gimana? Iya, ini perkataan siapa? Ini kan di Al-Quran. Quran itu kan dikatakan ya, sebelum ayat-ayatnya turun sudah disimpan. Jadi jelas-jelas ini adalah ayat-ayat Tuhan. Tapi kalau ayat Tuhan, kenapa Allah menyebut dengan nama Allah? Kenapa Allah menyebut demi Allah gitu? Kenapa Allah mengatakan dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kenapa Allah berkata seperti itu? Karena di tempat kami Pak ya. Ya, anehnya nih Bu Uti. Surat pertama aja udah aneh dengan menyebut nama Allah. Itu perkataan siapa? Dan ulamamu tidak sepakat ya. Ulamamu mengatakan bahwa basmalah itu semuanya tambahan. Karena dalam semua surah dari Al-Fatihah sampai Anas itu hanya ada satu surah yang tidak mengandung basmalah. Dan ini semua tambahan, gak ada di manuskrip aslinya. Kedua, masuk Allah mengatakan segala puji bagi Allah.
Maksud Allah Iya, mengatakan hanya kepada engkau lah kami menyembah. Maksud Allah mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. What? Iya. Ini perkataan siapa di situ? Saya tuh takut salah Bu mau jawab, soalnya saya nggak berani asumsi gitu loh. Tapi Ya, kalau iya, makanya logika aja sejauh- main. Kami bukan sedang mempengaruhi Anda, tetapi kita Gini, mengajak bentar, Anda bentar. berlogika. bentar, kayak misalnya Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah itu bisa dari Allah disampaikan kepada umat, biar umat ini bilang gitu, bilanglah gitu bahwa Allah itu maha pengasih, bilanglah gitu. Jadi Mana kata-kata katakanlah wahai Muhammad? Mana perkataan katakanlah wahai Muhammad? kulnya itu loh, yang kul huwallahu ahad itu loh Bu. Oh, soal Bukan, kita kan lagi baca Al-Fatihah. Aduh, kamu nih gimana sih? Ya, tadi udah selesai, kuwalahu udah selesai. Itu kan menyuruh kalian mengesakan ya, tetapi tidak ada indikasi bahwa dia itu betul-betul esa, nggak ada tulisan. Nah, saya baca buku nih ya, buku sebentar saya ambil. Nah, soal kata esa itu ya, yang namanya monoteis ya, itu dulu nih ada satu ajaran ya sebelum Nabi Muhammad ya. Ini ada satu pengajaran yang Buti, sama sebentar. Buti, sebentar sebelum ke situ. Ya. Saya bacakan kamu surah 4 ayat 4. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Lu kami itu siapa yang meminta izin Allahmu? Iya. Itu nahwu, ada nahwu-nahwunya gitu Bu. Saya kalau bahasa-bahasa sorof-sorof itu kurang paham dan nggak Lu berani. ini mah nggak gitu. pakai soraf bisa saraf nih saya. Pakai. Ini loh, dan kami sebentar, yang mengutus rasul itu siapa sih sebenarnya yang mengutus rasul? Yang mengutus Rasulullah ya Allah, namanya juga Rasulullah, utusan Allah. Tapi kok ini dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Kok bukan dengan izin kami? Iya, kami itu kan maksudnya Berarti Allah. kami Allahmu minta izin kepada Allah yang lain. Nggak ada sih. Bisa jadi itu Allah dengan Nabi Muhammad. Perkataan kami di situ adalah Allah dengan Nabi Muhammad. Bisa jadi. Nih, seperti ini nih ya. Ada lagi nih ayatnya yang kami itu ya. Itu juga sepertinya itu Allah dan Nabi Muhammad. Tetapi kalau Allah dan Nabi Muhammad itu artinya Nabi Muhammad sejajar dengan Tuhannya, gitu kan. QS 48 ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah, nah ini jelas ini perkataan Nabi kan, yang maha pengasih, kami biarkan setan-setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Nah, pertanyaan Ini loh, Bu. Baru ketemu Bu. Nah, Baru ketemu. Takwil ya, takwil. Sebenarnya maknanya itu nggak boleh kita takwil. Itu hanya Allah yang tahu lah, mengagungkan makna lah. Kalau ditakwil diartikan, di sini kan ada iya, karena budua iya, sesungguhnya kami, inna, sesungguhnya kami. Nah itu disebut kami itu karena ikut sertanya para malaikat dalam tugas yang mereka diutus untuk menyampaikannya gitu. Nah, tetapi itu Oh, kontradiksi, berarti- Pak. Itu kontradiksi Berarti karena kami itu Allah dan para malaikat. Iya, tapi itu kontradiksi. Allah Menyampaikannya. mengatakan tidak ada, Pak. Tapi Allah ada mengatakan tidak ada yang membantu dia, tidak ada penolong baginya, Pak. Loh, Kontradiksi bukan. dengan ayat itu, Pak. Bukan Nggak ada. itu maksudnya. Dia sendiri nih ya, saya ambil ayatnya ya. Dia sendirilah, Pak. Allah mengatakan dia sendirian, Pak. Nggak ada penolong baginya, nggak ada penolong di sisinya, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan dia Bukan penolong, ini loh Bu, ini kalimatnya seperti ini, saya salah ngomong mungkin ya, mohon maaf. Gitu. Nah, inna itu karena ikut sertanya para malaikat, ikut sertanya, bukan perlu ditolong atau menolong, nggak ada, ikut sertanya para maksudnya malaikat. nggak ada yang bersama-sama dengan Allah, betul. Nggak ada yang bersama-sama dengan Allah, jadi nggak ada yang ikut serta. Bentar, Saya tanya ketika Jangan dipotong, jangan dipotong. saya tanya ketika Allah mengatakan kami yang menjadikan langit dan bumi itu, kami itu Allah dan para malaikat yang menjadikan langit dan bumi. Bukan Allah sendiri dalam menyampaikannya Bu, menyampaikan kalimat itu loh, kalimat itu ikut tugas itu diutus menyampaikannya. Jadi ketika menyampaikan, nah itu. Bukan. Kamilah yang menjadikan langit dan bumi. Bukan menyampaikan. Kamilah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian ketika Allah berkata ini, kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu menyembah kepada Adam. Itu kami itu siapa di situ yang berfirman kepada para malaikat? Dan kami yang menjadikan langit dan bumi. Yo, bingung kan? Nah ini nih, kalau takwil nih resikonya gini. Maksudnya Loh, kamu mengatakan kami itu Allah dan para malaikatnya. Tapi di situ Allahmu berkata kami berfirman kepada para malaikat.
Lah kalau kami ini Allah dan para malaikatnya, malaikat manakah yang berfirman kepada para malaikat? Malaikat kan Sarap ada banyak toh? ya. Ah, ini karena kebanyakan nahu sorap. Loh, malaikat ada banyak, Bu. Jangan salah, Bu. Gitu. Bukan. Yang tugasnya menyampaikan wahyu. Kami berfirman kepada para malaikat. Kami itu siapa di situ yang berfirman kepada para malaikat? Yang berfirman bisa Allah sendiri. Kami bisa dimaknakan mengagungkan Allah. Kesopanan bisa juga. Saya Allah nggak sopan. tahu. Maksudnya itu kita norma Iya. kesopanan. Saya nggak tahu nih di sini. Aduh, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu, Bu. Jadi ya itu. Yang anehnya kalau teman-teman di debat bilangnya kata kami itu adalah kata penghormatan ya. Aziz Abu Bakar Komarudin itu ya kan mengatakan itu ya itu mengagungkan kata pemakaiannya. penghormatan dari Tuhan, raja-raja di situ. Lalu saya bilang mana contohnya? Ada surat di tempat lain yang misalnya ya Raja Arab menyebut dirinya itu kami. Kalau kamu mengatakan itulah adalah bahasa Arab yang sudah lazim, yang artinya mengagungkan ininya gitu, mengagungkan dirinya, menyebut dirinya kami. Tapi dia nggak bisa sebutkan ya, di luar Al-Quran nggak ada ya, raja-raja juga nggak menyebut dirinya kami. Ya, Pak Jokowi juga nggak pernah menyebut dirinya kami, kecuali kami itu memang kami untuk rame-rame. Ya, sedang menyebutkan satu ininya gitu loh. Dia sendiri nggak bisa buktikan mungkin di luar Al-Quran. Saya memang raja, kurang, Bu. Kurang enggak, untuk tapi nggak ada memahami juga buktinya. Dia mengatakan dia mengatakan nih maknanya adalah penghormatan untuk raja-raja, untuk pemerintah, untuk orang besar kalau bahasa Arab. Tapi saya minta mana buktinya kalau gitu, pernyataan dari Raja Arab lah yang menyebut dirinya itu kami juga. Kalau memang itu memang bahasa yang sudah lazim, kalau memang itu udah bahasa penghormatan, bahasa untuk para pemimpin. Ternyata nggak ada juga. Raja Arab nggak menyebut dirinya kami, kalau aku ya aku gitu. Nahnu ya, apa itu? Kalau aku ya aku, nggak ada menyebut dirinya kami. Ya itu pun nggak bisa kalian. PR satu lagi ya, Ilyas, buat kamu surah Al-Ma'arij ya, surah 70 ayat 40 ya. Allah itu bersumpah demi Tuhan penguasa dua timur dua barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Itu siapa kami yang benar-benar maha kuasa itu di situ? Allahmu aku bersumpah. Akunya siapa, kaminya siapa yang maha kuasa di situ? Tuhan penguasa timur dan barat itu siapa? Al-Ma'arij ayat berapa, Bu? Banyak belajar. 40. Ayat 40 ya. Bentar. Saya ini kalau tentang pemaknaan Al-Quran ini benar-benar nol, Bu. Nggak tahu saya. Jadi ya mungkin bukan kaliber saya untuk menyampaikan kalimat makna aku, kami. Ya makanya Quran kalian gak diterjemahin supaya kalian tuh gak tahu artinya. Kalau diterjemahin ampur adul. Ya, ini Al-Mukminun 91 juga nih. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain yang lain yang besertanya. Nggak ada yang nolong dia. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maka maha suci Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi berserta dengan malaikat-malaikat, itu artinya Tuhan yang beserta dengan dia. Ya, malaikat tidaklah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah dikatakan dia apalagi ya, membuat gunung-gunung gitu kan istilahnya, bersama dengan malaikat. Artinya malaikat juga pembuat gunung. Nah, itu nggak bisa Anda mengatakan malaikat kalau udah begitu. Dia itu juga Tuhan. Tetapi ini berkontradiksi lagi, ya, tidak ada. Ya Allah tidak sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain yang besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Nah, Anda bingung kan? Jadi nggak bisa, nggak tepat kalau dikatakan itu adalah untuk para malaikat. Orang Allah udah kasih tahu kok nggak ada yang sama-sama dia melaksanakan, membuat itu, nggak ada. Oke. Bingung kan? Udah Ya, panjang. Ilyas, Gantian, Kak. Ilyas silakan pelajari baik-baik Al-Quran saudara ya. Semoga Ilyas sehat selalu. Oke, kita gantian dulu Ilyas ya. Terima Oke. kasih.